Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Fitriani Kahar, SST MKes, dan juga kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada presentasi kali ini. Pada kali ini, kami dari kelompok 8 mata kuliah instrumentasi klinik dengan materi electrolyte analyzer ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Next. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alenela Daniswari dari FTRTL MREK B sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Lalu, anggota kelompok kami ada Tamia Indri sebagai pemateri, Naswa Ataya Salsabila sebagai pemateri, dan Adina Muna Rahma sebagai pemateri. Langsung saja, saya persilakan pada penyaji materi pertama untuk memaparkan materinya. Yang pertama adalah pengertian electrolyte analyzer. Electrolyte analyzer adalah alat medis untuk mengukur kandungan ion seperti natrium, kalium, dan klorida dalam cairan tubuh. Alat ini bekerja dengan prinsip elektroda selektif ion atau ISA untuk menghasilkan pengukuran yang presisi, membantu diagnosis ketidakseimbangan elektrolit dan penyakit terkait. Keunggulannya terletak pada kecepatan dan akurasi hasil, mendukung keputusan klinis. Perawatan rutin seperti kalibrasi dan pembersihan diperlukan agar tetap optimal. Prinsip dari electrolyte analyzer yaitu alat analisis elektrolit menggunakan metode ion selective electrode atau ISA, di mana ion dalam sampel masuk ke elektroda dan menghasilkan potensial listrik yang sesuai dengan konsentrasi ion. Potensial ini diperkuat dan dikonversi menjadi nilai konsentrasi oleh prosesor. Yang kedua yaitu elektroda selective ion berfungsi sebagai sensor elektrokimia dengan membran sensitif yang bereaksi terhadap ion dalam sampel. Potensial membran diukur menggunakan elektroda referensi, lalu dikonversi menjadi nilai konsentrasi ion. Hubungan antara konsentrasi ion dan potensial elektroda dapat dijelaskan melalui persamaan Nernst. Lalu yang ketiga adalah fungsi electrolyte analyzer. Yang pertama, mendiagnosis gangguan elektrolit seperti hiponatremia atau kekurangan natrium atau hipokalemia yaitu kelebihan kalium. Yang kedua, memantau kondisi pasien dengan penyakit ginjal, gangguan jantung, atau ketidakseimbangan cairan. Yang ketiga, mendukung tindakan medis seperti terapi cairan dan pemantauan pasien di unit perawatan intensif atau ICU. Yang terakhir, menguji keseimbangan asam basa dalam tubuh untuk menilai kondisi metabolisme pasien. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bagian-bagian electrolyte analyzer. Yang pertama, bagian pengambilan sampel berfungsi untuk mengambil atau menentukan sampel yang digunakan dalam satuan pengukuran pada alat ini. Yang kedua, ada sensor fotoelektrik berfungsi untuk mendeteksi benda yang melewati radiasi yang dipancarkan sensor. Sinar-sinar ini dipantulkan kembali ke penerima sensor. Yang ketiga, ada bagian pengambilan sampel jarum. Bagian ini memiliki beberapa komponen penyusun, yaitu brake, handle, wheel, jarum pengambilan sampel, dan saklar fotoelektrik yang berfungsi untuk menghisap dan mengangkut cairan dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat, ada piring kelenjar. Bagian ini merupakan gabungan dari piring petak, tabung kelenjar, dan dasi yang berfungsi untuk menghubungkan bagian fluidik. Yang kelima ada tabung penutup. Nah, lalu yang keenam ada penyatu empat arah. Pada bagian ini dikombinasikan dari tiga inlet menghubungkan hal dua dan udara dan satu pintu keluar menghubungkan dasiin di bawah plat kelenjar. Lalu yang ketujuh ada katup IC2 berfungsi untuk membuka dan menutup saluran gas baru dan saluran gas buangan pada IC2. Lalu yang kedelapan ada katup IC1 berfungsi untuk membuka dan menutup saluran gas baru dan buangan pada IC1. Lalu yang kesembilan ada pompa peristaltik berfungsi untuk memompa cairan atau sampel dalam suatu pengukuran pada alat electrolyte analyzer. Lalu yang ke-10 ada reagen IC1, yang 11 ada reagen IC2, dan yang ke-12 ada wassel botol atau botol limbah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu jenis electrolyte analyzer. Yang pertama yaitu ion selective electrode atau ISA.
adalah jenis elektroda yang dirancang untuk mengukur konsentrasi spesifik dari suatu ion dalam larutan. ISA bekerja berdasarkan prinsip perubahan potensial listrik yang terjadi akibat interaksi antara elektroda dan ion tertentu dalam sampel. Yang kedua yaitu Valme Photometry Analyzer adalah alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi ion logam tertentu dalam sampel melalui proses spektrofotometri nyala atau Valme spektroskopi. Next. Yang ketiga yaitu ada Direct Ion Selective Electroda atau ISE. Direct Direct ISE Analyzer dapat mengukur elektrolit secara langsung dari sampel yang tidak diencerkan. Alat ini menggunakan prinsip kerja ion Selective Electroda atau ISE yang melibatkan elektroda selektif yang hanya merespon ion tertentu. Yang keempat yaitu Indirect Ion Selective Electroda atau ISE Analyzer adalah jenis alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi elektroda dalam sampel cairan seperti darah, urin, atau serum dengan prinsip kerja yang mirip dengan ion selektif elektroda. Next. Dan yang terakhir yaitu gas sensing electroda analyzer dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi gas tertentu dalam cairan biologis seperti darah. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya ada cara kerja electrolyte analyzer. Yang pertama, masukkan 200 mikroliter serum sampel ke dalam cup sampel. Lalu yang kedua, menghidupkan alat, sambungkan kabel alat dengan sumber listrik. Lalu yang ketiga, pilih submenut tube dengan cara menekan tombol tube pada tampilan awal. Lalu yang keempat, tunggu proses sampai selesai, disertai dengan lampu indikator probe menyala. Lalu yang kelima, selanjutnya letakkan sampel yang sudah dihomogenkan terlebih dahulu pada probe. Lalu yang keenam, pilih submenu fill dengan cara menekan tombol fill pada layar tampilan. Next. Lalu yang ketujuh, secara otomatis alat akan langsung menyedot cairan sampel yang telah dihomogenkan. Yang kedelapan, tunggu proses hingga selesai dengan disertai bunyi bip. Lalu yang kesembilan, selanjutnya bersihkan probe dengan menggunakan tisu. Yang ke-10, proses pembacaan serum sampel pada alat dengan cara menekan tombol ready pada layar tampilan. Lalu yang ke-11, tunggu sampai seluruh tahapan proses selesai. Yang ke-12, matikan alat, lepaskan kabel alat dari sumber listrik. Next. Lalu yang selanjutnya ada cara perawatan electrolyte analyzer. Yang pertama, membersihkan secara rutin perangkat. Gunakan kain lembut atau lap microfiber untuk membersihkan permukaan perangkat dari debu, kotoran, atau noda. Lalu yang kedua ada melakukan pemeriksaan dan pembersihan elektroda. Periksa elektroda secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik, korosi, atau kontaminasi. Lalu yang ketiga ada kalibrasi dan verifikasi hasil. Setelah kalibrasi, lakukan verifikasi hasil dengan menggunakan larutan kalibrasi dengan konsentrasi yang diketahui. Lalu yang keempat, ada penggantian reagen tepat waktu. Jika reagen sudah tidak efektif atau melewati tanggal kadaluarsa, segera gantilah dengan yang baru untuk menjaga akurasi pengukuran. Lalu yang kelima, ada melakukan pemeliharaan preventif, seperti memeriksa kabel dan konektor untuk memastikan tidak ada kerusakan, memeriksa suhu operasional perangkat, serta memeriksa perangkat tambahan seperti printer atau komputer yang terhubung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kelebihan elektrolit analyzer. Yang pertama, memiliki akurasi dan presisi yang tinggi. Pada alat ini menggunakan metode ISE untuk mengukur ion secara akurat dengan kesalahan minimal dan hasilnya dapat dibandingkan dengan standar laboratorium klinis untuk memastikan keandalan. Yang kedua, proses pengukuran cepat. Pengukuran elektrolit cepat mendukung keputusan medis tepat waktu dan sangat berguna dalam kondisi darurat. Yang ketiga, menggunakan volume sampel yang kecil. Alat ini sangat efisien karena hanya memerlukan sampel berukuran mikroliter, meminimalkan ketidaknyamanan pasien dan ideal untuk bayi anak-anak serta pasien kritis. Next. Selanjutnya yang keempat, kemudahan dalam operasional. Alat ini memiliki antarmuka yang mudah digunakan, sehingga tenaga laboratorium dapat mengoperasikan dengan cepat tanpa pelatihan khusus yang panjang. Yang kelima,
Dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel. Alat ini serbaguna karena dapat menganalisis berbagai jenis sampel seperti serum, plasma, urin, dan darah utuh, sehingga sangat fleksibel untuk berbagai keperluan analisis medis. Yang keenam, minim resiko kontaminasi. Sistem tertutup pada beberapa model alat mengurangi risiko kontaminasi silang antara sampel pasien, sehingga meningkatkan keamanan dan keakuratan hasil pengujian. Next. Selanjutnya, kekurangan electrolyte analyzer. Yang pertama, biaya perawatan dan kalibrasi yang relatif mahal. Meskipun alat ini akurat, perlu kalibrasi rutin dan pengganti bahan habis pakai seperti reagen, elektroda, larutan standar, yang menambah biaya operasional laboratorium. Yang kedua, sensitivitas terhadap kondisi lingkungan, kinerja alat terutama elektroda selektif ion sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kelembaban, suhu, dan tekanan atmosfer. Oleh karena itu, diperlukan ruang laboratorium dengan suhu yang terkontrol untuk menjaga stabilitas hasil pengujian. Yang ketiga, membutuhkan sumber listrik yang stabil. Jika terjadi gangguan listrik atau fluktuasi daya, alat dapat mengalami error atau perlu dikalibrasi ulang. Next. Selanjutnya, yang keempat, tidak bisa mengukur semua jenis ion dalam tubuh. Alat ini hanya mengukur ion utama seperti Na+, K+, Cl-, Ca2+, dan tidak mendeteksi ion lain seperti Mg2+, atau Pa43- yang penting untuk diagnosis tertentu. Yang kelima, ketergantungan pada reagen khusus. Beberapa alat memerlukan reagen khusus dari produsen tertentu, membatasi fleksibilitas pemilihan bahan. Yang keenam, potensi error dalam pengukuran. Kontaminasi, gelembung udara, atau kesalahan elektroda dapat menyebabkan hasil tidak akurat, sehingga operator perlu pelatihan troubleshooting. Next. Selanjutnya pada kalibrasi, yang pertama siapkan larutan kalibrasi. Gunakan larutan kalibrasi sesuai ketentuan produsen dalam masa berlaku dan dengan konsentrasi tepat. Kedua, bersihkan elektroda. Bersihkan elektroda dengan kain lembut atau kapas lembab sebelum kalibrasi untuk menghindari kontaminasi tanpa bahan kimia abrasif. Yang ketiga, atur mode kalibrasi. Pilih mode kalibrasi yang sesuai pada perangkat, biasanya disebut sebagai mode kalibrasi atau pengaturan kalibrasi dalam menu perangkat. Next. Yang keempat, lakukan kalibrasi dengan larutan kalibrasi. Masukkan larutan kalibrasi ke dalam perangkat sesuai dengan instruksi produsen dan biarkan perangkat melakukan proses kalibrasi. Yang kelima, verifikasi hasil kalibrasi. Verifikasi hasil kalibrasi dengan larutan standar. Jika ada perbedaan signifikan, periksa elektroda dan perangkat dan lakukan kalibrasi ulang jika perlu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, kesalahan pra-analitik. Kesalahan ini terjadi sebelum sampel dianalisis seperti pada tahap pengambilan, penyimpanan, atau persiapan sampel. Contohnya sampel hemolisis dan penggunaan antikoagulan yang tidak sesuai. Yang kedua, kesalahan analitik. Kesalahan ini terjadi saat elektrolit analyzer sedang digunakan untuk mengukur sampel, seperti kelebihan volume sampel, tidak melakukan kalibrasi secara rutin, dan elektroda sensor yang kotor. Yang ketiga yaitu kesalahan post-analitik. Kesalahan ini terjadi setelah alat memberikan hasil, terutama dalam interpretasi dan pelaporan data. Next. Selanjutnya ada pra-analitik, pengambilan sampel. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pra-analitik, pengambilan sampel yang sesuai. Yang kedua, perhatikan menggunakan antikoagulan yang benar. Dan selanjutnya yaitu ada proses analitik, gunakan sampel dengan volume yang sesuai, dan pastikan alat sudah dikalibrasi. Dan yang terakhir yaitu post analitik, periksa kembali hasil yang tidak masuk akal dan catat hasil dengan benar. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya review jurnal 1 yang ditulis oleh Fawaz Fatmasari dan Fuadah dengan judul Perancangan dan Implementasi Alat Pengukur Kadar Natrium dalam Cairan. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode Ion Selective Electrode atau ISE untuk mengukur kadar
natrium dalam cairan dengan analisis data menggunakan MATLAB. Hasil pengukuran diklasifikasikan sebagai normal, hiponatremia atau hipernatremia menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor atau KNN dengan berbagai metrik jarak dan nilai K. Pengujian dilakukan pada sampel dengan kadar natrium 110 sampai 154 milimol per liter. Selain itu, penelitian mengevaluasi pengaruh kalibrasi terhadap akurasi alat dengan 5 skema berbeda. Next. Pembahasan yang dibahas pada penelitian ini menunjukkan alat ini memiliki akurasi tinggi dalam mengukur kadar natrium mencapai 99,7% dengan kalibrasi setiap satu kali pembacaan sampel. Metode KNN dengan K sama dengan 1 dan K sama dengan 3 menghasilkan akurasi klasifikasi tertinggi sebesar 75% dengan hiponatremia 60%, normal 50%, dan hipernatremia 100%. Pengujian skema kalibrasi menunjukkan bahwa semakin sering kalibrasi dilakukan, semakin tinggi akurasi pengukuran. Next. Kesimpulan pada penelitian ini membuktikan bahwa alat berbasis ion selektif elektroda atau ISE dapat digunakan secara efektif untuk mengukur kadar natrium dalam cairan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Penggunaan metode KNN terbukti dapat mengklasifikasikan kadar natrium dengan baik, terutama dengan nilai K yang lebih kecil. Akurasi pengukuran dipengaruhi oleh proses kalibrasi di mana skema kalibrasi di setiap satu kali pembacaan memberikan hasil terbaik dengan akurasi 99,7% dengan akurasi yang tinggi dan biaya yang lebih murah dibandingkan alat yang diimpor. Alat ini berpotensi menjadi alternatif yang lebih terjangkau untuk pengukuran kadar elektrolit dalam berbagai aplikasi medis dan laboratorium. Next. Selanjutnya, review jurnal 2 yang ditulis oleh Irwadi dan Fauzan dengan judul pemeriksaan elektrolit menggunakan alat NOVA 5 Electrolyte Analyzer di Laboratorium Sito RSUD Abdul Wahab Sahrani Samarinda. Dengan metode yang digunakan dalam pemeriksaan elektrolit ini adalah metode ISE atau Ion Extractive Electrode dengan prinsip yakni membandingkan kadar ion yang belum diketahui nilainya yang didapat dari serum pasien dengan kadar ion yang ada di dalam alat. Next. Pada pembahasan, penelitian di Laboratorium Sito RSUD Abdul Wahab Sahrani Samarinda menggunakan NOVA 5 Electrolyte Analyzer untuk menganalisis kadar natrium, kalium, dan klorida pada 100 sampel serum darah. Hasilnya menunjukkan variasi kadar elektrolit berdasarkan usia dan jenis kelamin. Lansia awal dengan 45 sampai 55 tahun cenderung memiliki kadar natrium dan kalium rendah, sedangkan kadar rendah lebih sering terjadi pada lansia akhir pada umur 56 sampai 65 tahun. Pada anak-anak dengan umur 5 sampai 11 tahun paling banyak mengalami natrium tinggi, sementara kadar klorida tinggi lebih umum pada lansia awal. Perempuan lebih sering mengalami gangguan kadar elektrolit dibandingkan laki-laki. Next. Kesimpulan pada penelitian ini, berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari 100 sampel pasien untuk pemeriksaan kadar elektrolit termasuk natrium, kalium, dan klorida, terdapat variasi kadar elektrolit berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin. Kelompok usia lansia awal dengan umur 45 sampai 55 tahun dan lansia akhir dengan umur 56 sampai 65 tahun menunjukkan kecenderungan memiliki kadar elektrolit yang tidak normal dibandingkan dengan kategori usia yang lainnya. Dan juga jenis kelamin perempuan menunjukkan kecenderungan mengalami gangguan kadar elektrolit dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Next. Selanjutnya yang terakhir, review jurnal 3 dengan penulis Romansyah, Rahmat, Rinaldi, dan Solihat. Dengan judul Verifikasi Metode Pemeriksaan Elektrolit dan Electrolyte Analyzer. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode verifikasi laboratorium yang bertujuan untuk menguji keandalan metode pemeriksaan elektrolit menggunakan electrolyte analyzer. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil pemeriksaan alat dengan standar yang telah ditetapkan. Parameter yang diuji memiliki akurasi, presisi, linearitas, dan batas deteksi. Next.
Pada pembahasan, penelitian ini menganalisis beberapa aspek penting dalam pengukuran kadar elektrolit menggunakan alat yang diuji. Dari segi akurasi dan presisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa alat memiliki kemampuan tinggi dalam mengukur kadar natrium, kalium, dan fluorida dalam sampel darah dengan tingkat kesalahan yang minimal. Selain itu, alat ini juga menunjukkan linearitas, yaitu hubungan yang proporsional antara konsentrasi elektrolit dalam sampel dengan hasil pengukuran yang menegaskan validitas metode yang digunakan. Batas deteksi alat yang juga diuji dan ditemukan bahwa alat ini mampu mengukur kadar elektrolit dalam rentang yang sesuai dengan kebutuhan klinis sehingga dapat diandalkan untuk analis laboratorium. Next. Pada kesimpulan, berdasarkan analisis yang didapatkan, jurnal ini menegaskan bahwa metode pemeriksaan elektrolit menggunakan elektrolit analyzer dapat diandalkan setelah melalui proses verifikasi laboratorium dengan tingkat akurasi, presisi, dan linearitas yang baik. Alat ini dapat digunakan dalam pemeriksaan klinis, namun untuk memastikan kualitas hasil yang optimal, pemeliharaan rutin dan pemantauan metode tetap diperlukan. Baik, mungkin cukup baik cukup mungkin sekian yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.